Pernah nggak kalian semua pernah mendengar yang namanya saat membuka usaha tetapi tidak nampak uangnya, atau dibilang tidak ada untung, atau ya seperti itulah, tidak ada hasilnya. Nah, di sini aku akan bercerita sedikit tentang usaha tersebut. Nah, apakah sahabat semua pernah punya usaha, atau teman-teman semua pernah mendengar dari usaha teman-teman sendiri? Nah, di sini aku sering mendengar ada bercerita ya, tetangga atau sahabat atau juga orang lain yang bercerita tentang usahanya habis, dagangannya habis, tetapi uangnya tidak ada. Sebenarnya itu untung, tetapi uangnya tidak nampak. Nah, di sini ada dua faktor ya teman-teman. Yang pertama, yang pemilik usaha itu membilang itu adalah sebuah sihir. Nah, yang kedua bisa dari marketnya teman-teman ya. Market tuh sebetulnya penjualannya sudah cocok, sudah paten, tetapi di sini ada lagi uang keluar dari sahabat semua. Karena apa? Uang keluar itu tidak dihitung. Tetapi sudahlah, itu bisa teman-teman koreksi terlebih dahulu. Apakah dari sihir, apakah dari sahabat itu sendiri yang menggunakan uangnya tidak tepat. Jadi untungnya 1000, sahabat semua menggunakannya dalam saat bisa mencapai 2000. Nah, itu teman-teman tidak merasa itu ya. Nah, teman-teman tidak sadar. Jadi kalau memang seperti itu ya, sahabat semua bisa memperbaikinya. Karena namanya dalam dunia perdagangan itu ya, sahabat bisa mengkoreksi dari hasil yang kita dapat dan seberapa besar pengeluaran yang ada satu hari yang kita dapat itulah. Pokoknya intinya teman-teman bisa mengkalkulasi dari penghasilan, keuntungan, modal, dan juga bisa mengetahui pengeluaran kita sehari-hari. Nah, disitu teman-teman harus bisa mengerti ya. Yang kedua yaitu sihir. Nah, teman-teman juga bisa membilang itu sihir. Nah, kenapa kita bilang sihir? Nah, teman-teman pastinya harus tahu nih, sihir itu mestinya dia harus terasa ya di badan kita atau di sekeliling usaha kita. Apakah dia nampak dari mereka yang mau datang terus tidak jadi, atau dari ya seharusnya dia nampak ya teman-teman. Nah, di sini aku juga akan bercerita juga tentang usaha aku. Nah, teman-teman harus kita saling sharing ya sahabat semua, dan bagaimana cara menangkal sihir tersebut. Nah, teman-teman, jika teman-teman punya usaha tetapi teman-teman semua merasa usaha sahabat semua itu diguna-guna oleh seseorang, terus usaha kita tuh sunyi. Nah, di sini teman-teman komen di bawah ya, apa aja yang teman-teman merasa karena usaha tersebut diguna-guna atau disihir. Apakah sunyi aja, kemudian apakah ada hal yang lain? Nah, di sini aku akan bercerita tentang usaha punyaku sendiri ya teman-teman. Nah, di sini aku juga ada penangkalnya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini aku tidak menggunakan paranormal atau dukun. Nah, di sini yang kurasakan, yang saya rasakan yaitu sebelum adanya sihir itu, di sini usahaku tuh atau tempat tinggal aku itu terasa ya, ada seperti di atas seng itu ada sebuah kayak mana ya, ada suara pasir itu seperti disiram pasir di atas seng atau di atas genteng, kayak di bagian rumah. Dan yang kedua itu ada suara seperti ledakan. Teman-teman pernah nggak merasakan seperti itu? Kalau teman-teman pernah merasakan seperti itu, mungkin itu memang terjadi adanya sihir yang akan mendatangi tempat tinggal kita atau usaha kita. Nah, yang ketiga sunyi. Nah, teman-teman bisa merasakan kalau usahanya itu sunyi. Nah, sunyi itu bisa aja dari sihir dan bisa aja juga dari kita sendiri yang gimana ya, sikap kita kepada orang. Nah, itu udah bisa kita bahas ya. Di sini kita akan membahas seterusnya yang itu penangkal sihir. Nah, teman-teman jika merasa kalau usahanya atau rumahnya itu
ada sihir yang datang, nah teman-teman di sini nggak usah datang ke dukun atau kemana gitu paranormal. Di sini aku sudah membuktikan, alhamdulillah semua itu sudah aku rasakan dan manfaatnya. Nah di sini apa aja? Nah teman-teman bisa simak sampai selesai, jangan skip video ini ya sahabat semua. Di sini kita sharing sampai habis sampai selesai menurut pengalaman diriku sendiri. Nah sahabat, di sini aku menggunakan cara agama ya. Yang pertama menggunakan sebuah garam. Nah mau percaya atau tidak, tetapi di sini aku sudah membuktikan, alhamdulillah garam itu ternyata ampuh untuk menghilangkan sihir atau menghilangkan hal-hal yang gaib yang ingin merusak atau ingin merusak usaha kita ya sahabat semua. Nah yang kedua setelah garam yaitu aku di sini menggunakan Al-Quran atau surat-surat pendek. Nah di situ aku caranya seperti ini ya sahabat semua. Teman-teman bisa mengikuti atau tidak, yaitu terserah sahabat semua ya. Di sini aku sudah mengalami dan sudah membuktikan sendiri. Jika ada sihir yang datang kan aku terasa, kemudian aku menggunakan itu, alat itu, dan juga tidak selalu menunggu ada sihir, tetapi setengah bulan sekali atau sebulan sekali aku menggunakan alat itu, garam. Nah di sini aku menggunakannya garam itu, kemudian sambil aku membaca Al-Quran, aku juga langsung meletakkan garam itu di depan aku, kemudian ya sambil membaca ayat Al-Quran, kemudian garam itu ya kita doakan lah supaya bacaan itu melekat di bagian garam tersebut. Mau percaya atau tidak, di sini aku sudah membuktikan. Dan yang kedua ayat pendek ya teman-teman, bisa Al-Ikhlas. Di sini aku menggunakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Aku membacanya selama 3 kali. Jadi satu surat itu pendek itu 3 kali. Jadi berarti semuanya ada 9 kali ku baca. Setelah itu garamnya kita taburkan di keliling rumah atau di keliling usaha kita atau di pekarangan rumah kita dengan membaca salawat. Nah teman-teman, kemudian ada lagi yaitu di sini aku menggunakan tanaman. Teman-teman bisa percaya atau tidak, di sini aku sudah menanamnya sudah beberapa tahun ya, alhamdulillah usahaku dijauhkan dari hal-hal gaib tersebut, dan kemudian ya tanaman itu subur sampai sekarang, yaitu namanya tanaman bidara Arab. Teman-teman bisa nanti share di Google atau cari searching di mana ya, di internet lah begitu. Jadi teman-teman bisa tahu apa itu manfaat dari bidara Arab, bisa untuk kesehatan dan juga untuk penangkal sihir. Teman-teman bisa juga mendapatkannya di toko atau di tempat pembibitan. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa sharing ya di komentar yang ada di bawah. Ya teman-teman bisa sharing apa aja yang teman-teman rasakan selama kena sihir, dan kita sharing juga ya teman-teman, bisa kolom komentar teman-teman itu bagaimana cara untuk menanggulanginya sihir tersebut. Nah teman-teman jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe, share juga ke media sosial kalian semua. Kita sesama pengusaha harus saling memotivasi. Oke, sampai di sini video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, jangan lupa kita berdoa dan sama-sama mendoakan semua manusia di muka bumi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.